tidak masuk hari ini? Kenapa Alvino tidak masuk? Berarti kita hari ini harus apa? Bersyukur karena kita dalam keadaan sehat. Di dalam keadaan sehat kita bisa beraktivitas, cari ilmu, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ya apa enggak? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mana pelajaran sebelum kita mulai, kita awali dengan doa, dengan mengucap rasa syukur bahwa kita dalam keadaan sehat dan pelajaran yang akan kita pelajari semoga masuk ke dalam otak kita dan menjadi amal jariah. Dan teman kita yang sakit kita doakan agar semoga lekas sembuh dan besok bisa bergabung dengan kita semua. Oke? Ibu pimpin dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di pelajaran kali ini pertama kali kita mengenal pelajaran baru, ya kan? Di SD dulu ada nggak? Ada. Tetapi ternyata nggak dalam otak kalian itu bahwa kode susah apa mudah? Mudah. Alhamdulillah, berarti good job semuanya. Allah mengatakan. Tapi ada yang mengatakan ya, Kak, coding itu kayak bahasa pemrograman nggak? Ya apa enggak? Susah apa enggak? Enggak, ada yang suka banget berotak-atik dengan bahasa pemrograman. Ada yang sudah mengenal? Coding itu kebanyakan kemana? Ke komputer. Nah, otak-atik dengan bahasa komputer yang sering kita gunakan, nanti kita akan belajar yaitu mengenai aplikasi yang coding, yaitu menggunakan Skype. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu. Sebelum kita belajar ke sana, yaitu kita adalah berpikir komputasional. Kita hari ini akan mempelajari berpikir komputasional.
sudah penuh, robot ini penuh, kotor banget, dia akan kembali ke rumah membersihkan, keluarkan semua kotorannya. Tapi ternyata lantainya masih kotor, dia akan keluar lagi sensor. Ya apa enggak? Nah, itulah bahasa pemrograman yang diset di dalam robot tersebut dinamakan objek. Nah, alatnya ini namanya dengan kecerdasan artifisial. Karena dia seperti AI, ya kan? Bagaimana dia mensensor? Oh, kotor tempat ini. Oh, ternyata ini udah bersih, dia nggak perlu balik lagi. Nah, seperti itu kita akan mempelajari mengenai berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berarti dia proses berpikir prosesnya itu menyelesaikan suatu masalah menjadi efektif dan efisien. Di mana harus secara sistematis atau berurutan. Nah, dalam ilmu komputer proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Jadi dia berpikir dulu, oh gimana ya logikanya nanti aku bisa buat robot ini membersihkan lantai tersebut. Jadi apa nih yang ditulis? Dia tulis langkah-langkahnya dulu. Baru nanti diterapkan di dalam komputernya dengan coding tersebut. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding ditulis akan sesuai dengan kebutuhan yang dapat diselesaikan. Nah, menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding. Kita pasti punya cita-cita, ya apa enggak? Iya. Nah, bagaimana kita mencapai cita-cita tersebut? Pasti kita punya suatu rencana, ya apa enggak? Iya. Enggak jauh-jauh aja. Hari ini hari Kamis. Jumat, pelajarannya berbeda apa enggak? Berbeda. Saat di rumah nanti, pasti kalian akan menyiapkan buku yang berbeda. Otomatis diletakkan yang Kamis. Terus disusun yang untuk hari Jumat, ya apa enggak? Nah, itu juga dinamakan suatu berpikir komputasional. Kuncinya yaitu memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Kuncinya itu. Nah, berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsip, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma terakhir.
Disinilah berpikir komputasional digunakan. Jadi saat kalian mengambil, sudah dibedakan. Oh, itu punya ayah. Ya. Oh, ini punya ibu. Ini punya kakak. Ini punya aku. Nanti baru dilipat terus dimasukkan ke dalam lemari, itu kan disap-sap beda. Iya Kak? Mana yang pakaian dalam, mana yang baju kerja, mana baju sekolah. Ya. Nah, itu yang dinamakan pengenalan pola. Jadi disendirikan sesuai dengan polanya masing-masing. Yang ketiga, abstraksi. Apa abstraksi? Fokus pada yang penting. Walaupun yang lain ada, abaikan saja. Contoh, kita habis lomba kebersihan kelas. Ya Pak? Di dalam kelas, oh sudah ada perintilannya. Yang paling kalian pengen fokusnya pengen ganti warna kelas. Berarti kalian fokusnya kemana? Cat. Cat berarti cat itu akan dioleskan kemana? Tembok atau dinding. Jadi fokusnya hanya ke tembok. Warna apa yang cocok? Cocok ya. Yang perintilannya nggak usah diabaikan dulu karena kita fokusnya di satu titik, yaitu perubahan warna kelas. Nah, itu yang dinamakan abstraksi. Fokus pada satu titik, yang lainnya nggak penting diabaikan. Walaupun ada di. Oke, sekarang yang terakhir, algoritma. Ini membuat langkah-langkah. Contoh, kalau kalian tiba-tiba mama ngajak bikin donat, kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi donat. Pasti beli bahannya dulu, ya nggak? Nah, inilah langkah-langkah tersebut yang dimaksud dengan algoritma. Jadi apa dulu yang akan dikerjakan? Oh, bahannya disiapkan. Terus langkah yang pertama, terigunya dimasukkan berapa sendok dan sebagainya. Kalau tidak sesuai, nanti baru dia akan jadi apa? Oh, donatnya jadi batang. Oh, yang ini jadi kempis dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya algoritma. Jadi harus sistematis diurutkan. Nah, itu adalah empat prinsip berpikir komputasional. Nah, sekarang ada contoh soal. Dalam bus studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Ya, restoran, hotel, museum. Nah, hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Tentu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Jadi kira-kira koper siapa dulu yang akan dimasukkan ke bus? Yang museum. Setelah museum? Hotel. Terakhir? Nah, betul. Jadi kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Jadi otomatis yang keluar duluan itu yang restoran. Biar mudah berarti dia yang di akhir ditempatkannya. Jadi kan udah dia di luar. Jadi langsung diambil. Yang kedua baru hotel, ketiga museum. Jadi dibalik. Ya. Tujuannya adalah restoran dulu, tapi penempatan kopernya dimulai dari museum. Berarti koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Mana yang ingin ke restoran. Oke,
Atau nanti yang maju dari absen, acak. Nah, makanya disebutkan siapa yang mau mempresentasikan. Yang maju 4 orang. 4 orang atau 3 orang? 3. Oke, Kak. Nama Ariski. Diskusikan lebih bersama. Minumannya ditentukan apa boleh ya? Zebra cross. Boleh. Kalian bayangkan ada beberapa pilihan yang ada di katalognya. Zebra cross. Lalu lintas. Oke, udah selesai.
Banyak kawan saat orang mati. Memanggil orang.
Dan nama saya Raya. Kita akan mempresentasikan tentang cara membuat minuman favorit. Minuman favorit kita apa teman-teman? Jus jambu. Jadi, Masuk dan berenang. yang pertama ada 2 jambu biji, yang kedua gula, yang ketiga susu kental manis, dan yang keempat air. Alat yang dibutuhkan adalah blender, saringan, pisau, gelas, dan seterusnya. Dan cara membuatnya adalah langkah pertama kita mengupas kulit jambu terlebih dahulu. Setelah itu memotong jambu menjadi kecil-kecil. Setelah itu memasukkan potongan jambu, gula, dan air ke dalam blender. Selagi menunggu jus jambu selesai di blender, tuangkan susu kental manis ke pinggir-pinggir gelas. Selanjutnya, masukkan jus yang sudah di blender ke dalam gelas dengan menyaring biji jambunya terlebih dahulu. Lalu jus jambu siap dinikmati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 2 ini termasuk prinsip apa berpikir komputasionalnya? Nah ya, apa prinsip tadi kan ada Pak? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Nah dari kelompok 2 apa? Algoritma. Good job. Sekarang presentasi kelompok 1. Ayo. Bukan siswa. Otak. Nah itu loh, ayo. Lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar. Dan saya Nova Lutfi. Saya Rizal Munarro dan ini Atala. Saya akan presentasikan tentang bagaimana cara menyeberangi jalan raya yang aman, yang ramai dengan aman. Yang pertama, melihat situasi. Lalu tengok kiri dan melambaikan tangan. Seperti apa? Baik, mana kiri dan melambaikan tangan. Gimana? Kiri kanan melambaikan tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum
Ya. Sampai habis, Bu. Sampai habis, Bu. Alia Dwi. Habis itu alfa. Tani Mufri. Ini tadi sudah ya, ayo kira-kira apa? Apa itu? Pengenalan pola. Karena polanya sama, mencuci piring, mengeringkan piring kan gitu. Polanya sama. Novel Hilmi. Salam. Apa ini? Komposisi. Kalau surat resmi ada dengan hormat, tapi kalau surat ke sahabat pena, hai guys, nggak perlu. Berarti itu apa? Pengenalan pola. Polanya kalau surat resmi tulisnya kayak gini. Kalau ini kita terakhir ya, terakhir. Kita habis nanti. Sani, Bu, Sani. Satu terakhir siapa yang ingin masuk? Mas Sani, Bu. Mas Sani, Bu. Sani, Bu. Ya, baru.